Shalom semua saudara-saudaraku terkasih. Pesan hari ini adalah jangan pernah jadikan Tuhan mesin penjawab berkat kita. Mesin. Artinya kita hanya membutuhkan Tuhan kalau lagi ada butuhnya aja. Dan ketika kebutuhan kita tidak dipenuhi Tuhan, tidak dijawab Tuhan apa yang kita minta, kita langsung kecewa. Gak salah, gak akan pernah salah ketika kita sakit, kita berdoa sama Tuhan, minta mujizat kesembuhan. Gak salah, sangat gak salah, gak salah. Apapun yang kita minta, kalau untuk kebaikan ya, pastinya kepada Tuhan, itu gak salah. Memang harus kita minta kepada Dia, karena Dia yang punya segalanya. Dia adalah sumbernya. Tetapi yang salah adalah ketika apa yang kita minta belum dijawab Tuhan, masih ditunda Tuhan, atau mungkin tidak diberikan Tuhan. Karena ujung-ujungnya tuh Tuhan yang lebih tahu kenapa ditunda, kenapa yang ini boleh diberikan, kenapa ini enggak bisa dikabulkan, enggak bisa, mohon maaf, karena bertentangan dengan rencanaku, kata Tuhan. Jadi berdoa minta mujizat kepada Tuhan itu sangat-sangat boleh, sangat-sangat penting dan harus. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Tetapi yang salah adalah ketika kita minta kehendak kita yang terjadi. Jadi seolah-olah setiap kali kita berdoa itu sebenarnya ada unsur pemaksaan dalam tanda kutip, bahwa Tuhan harus kabulin ya. Please dong Tuhan, harus kabulin dong. Itu pemahaman saya dulu ibu-ibu. Itu pemahaman saya dulu bapak-bapak, saudara-saudaraku terkasih. Tetapi setelah saya bertobat, saya diberikan penginsafan oleh Roh Kudus bahwa pemikiran saya tersebut adalah salah, keliru. Saya dimerdekakan dari pemikiran tersebut. Karena seperti yang ada di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di bumi dan di surga. Jadilah kehendakmu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika kita sakit, kita ke dokter, kita bayar loh. Kita bayar ya. Terus disuruh sama dokternya, oh ini ya minum obat ini, minum obat ini. Kita mau loh ngikutin apa kata dokter itu. Kita mau. Bahkan lucunya terkadang kita sudah ke dokter, kita sudah minum obat yang diberikan oleh dokter tersebut, bahkan belum langsung sembuh. Nggak instan, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Bahkan mungkin kalau yang sakit parah di rumah sakit bisa berbulan-bulan. Itu pun kita masih mau menerima dan kita bayar. Nah ini kan lucu ya, maksudnya kita berdoa sama Tuhan gratis, pemberiannya juga gratis. Tetapi hanya karena kita nggak tahu, nggak dikasih tahu Tuhan ujungnya akan jadi seperti apa. Apakah itu akan mendatangkan kebaikan buat kita? Apakah itu akan mendatangkan keburukan buat kita? Kecelakaan buat kita? Kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Jadi pesan saya, yuk kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita, pikiran kita. Kita bertobat, kita minta ampun, kita minta hikmat yang baru, pemahaman yang baru tentang doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.